Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lintas. Kata, pernahkah kalian mendengar kisah tentang seekor anjing yang menyelamatkan tuannya dari jaringan perdagangan organ? Bukan, ini bukan cerita fiksi. Ini nyata. Dan semua berawal dari seekor anjing biasa yang punya insting luar biasa. Namanya Vina, seorang perempuan Indonesia berusia 27 tahun. Ia merantau ke Kamboja setelah tergiur lowongan kerja sebagai staf dapur di restoran halal milik warga lokal. Gajinya lumayan dan tempat tinggal disediakan. Kedengarannya aman kan? Tapi siapa sangka, di balik senyum ramah pemilik restoran, tersembunyi sesuatu yang mengerikan. Vina tinggal di rumah kecil yang disediakan perusahaan, tak jauh dari restoran. Dan satu-satunya temannya di negeri asing itu hanyalah seekor anjing kampung berbulu coklat keemasan yang sering mondar-mandir di sekitar dapur belakang. Vina menamainya Chico. Chico bukan anjing mahal, nggak punya silsilah, nggak punya kalung. Tapi dia punya sesuatu yang tak ternilai, kesetiaan. Setiap hari dia menunggu Vina pulang, menggoyangkan ekornya, menyambut dengan gonggongan pelan, seolah tahu Vina sedang lelah. Hari-hari berjalan normal. Sampai malam itu, Vina baru saja selesai shift malam. Ia hendak pulang ketika tak sengaja melihat bosnya, Pak Chen, berbisik-bisik dengan dua pria asing di dapur belakang. Mereka membawa kotak es besar dan satu lemari logam yang terkunci. Vina menunduk, pura-pura tak melihat. Tapi di dalam hati, ada firasat buruk. Keesokan harinya, salah satu rekan kerjanya, seorang TKW asal Filipina, tidak masuk. Katanya sakit. Tapi anehnya, semua barangnya sudah hilang dari asrama. Dan tidak ada yang berani bertanya. Vina makin curiga. Tapi ia juga takut. Sangat takut. Malam berikutnya, Vina menemukan sesuatu yang bikin darahnya dingin. Saat membersihkan rak dapur, ia melihat slip catatan kecil berisi tulisan tangan berbahasa Vietnam. Ia tak paham, tapi ada kata yang sangat familiar. Ginjal dan angka, seperti harga. Vina mulai panik, tapi ia tak tahu harus bicara ke siapa. Ia berpikir untuk melarikan diri, tapi belum sempat ia bertindak. Sesuatu yang tak terduga terjadi. Chico, anjing kesayangannya, tiba-tiba menggonggong keras ke arah CCTV yang dipasang di ujung atap rumahnya. Saat itu, Vina tak mengerti maksudnya. Tapi nanti, dia akan sadar bahwa sejak hari itu, hidupnya mulai diawasi. Dan malamnya, malam yang sunyi itu, akan menjadi malam terakhir ia merasa aman. Sahabat lintas kata, malam itu, saat suara Chico menggonggong ke arah kamera, Vina hanya mengira itu hal biasa. Tapi, ia tak sadar, kamera itu bukan hanya sekadar alat pengintai. Itu adalah mata mereka, mata orang-orang yang sedang mengincarnya. Keesokan paginya, ada yang aneh. Pintu rumah Vina terbuka sedikit, meski tadi malam ia yakin sudah menguncinya. Dan lebih parah lagi, Chico hilang. Panik. Vina berlari keliling kompleks, manggil-manggil nama Chico. Tapi, nihil. Hingga sore menjelang, Vina menemukan jejak kaki anjing yang mengarah ke gudang belakang restoran. Tempat yang tidak boleh dimasuki siapapun. Tempat yang biasanya dikunci rapat. Tapi, sore itu, pintunya terbuka sedikit. Entah sengaja atau tidak. Vina menelan ludah. Kakinya gemetar. Tapi, ia melangkah masuk. Di dalamnya, gelap dan lembab. Bau obat dan karbol menyengat. Dan di pojok ruangan, terikat dengan rantai tipis ke besi pipa, Chico menggonggong pelan. Matanya penuh kecemasan. Tapi bukan hanya itu yang membuat jantung Vina hampir copot. Di dekat kaki Chico, tergeletak kunci. Bukan sembarang kunci, kunci loker besi. Dan lebih mengejutkan lagi, ada darah kering di lantai. Chico, entah bagaimana caranya, berhasil mencuri atau menggigit kunci itu dari salah satu penjaga. Mungkin saat mereka lengah. Atau mungkin ia memang sengaja dilepas untuk menguji Vina. Vina buru-buru membuka rantai, menggendong Chico dan kabur keluar. Tapi saat ia hampir keluar gudang, dua pria berbadan besar
menghadangnya. "Hei, apa yang kamu lakukan di sini?" kata mereka dalam bahasa Inggris patah-patah. Vina tak menjawab. Ia pura-pura panik dan berkata, "Saya cuma cari anjing saya. Dia kabur ke sini." Salah satu dari mereka mendekat, tapi tiba-tiba Chico menggigit pergelangan tangannya. Pria itu menjerit, dan dalam kekacauan itu, Vina lari. Tak ke rumah? Bukan. Tapi ke warnet tua di ujung blok. Satu-satunya tempat dengan internet di kampung itu. Dengan tangan gemetar, ia buka email. Kirim pesan ke temannya di Indonesia, lengkap dengan foto kunci dan lokasi. "Kalau aku hilang, laporkan ini. Aku ada di Prey Veng, Kamboja. Ada yang tak beres." Dan malam itu, ia tidur sambil memeluk Chico dengan sebatang besi di tangan. Karena Vina tahu, orang-orang itu tidak akan tinggal diam. Sahabat lintas kata, malam itu jadi titik balik bagi Vina dan Chico. Mereka tak bisa lagi tinggal diam. Setelah kabur dari gudang, Vina tahu mereka harus mencari bantuan dan cepat. Tapi di kota kecil yang asing, siapa yang bisa dipercaya? Dengan napas berat dan jantung berdegup kencang, Vina membawa Chico ke sebuah masjid kecil di tengah kampung. Di sana, seorang ustaz muda yang ramah menjadi satu-satunya harapan. Vina menceritakan semuanya tentang kunci, pria-pria mencurigakan, dan ketakutannya. Ustaz itu mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Ini bukan hanya soalmu, Vina. Ini jaringan besar. Kamu harus laporkan ke polisi, dan kita harus kumpulkan bukti." Malam itu, Vina dan Ustaz berunding merencanakan langkah berikutnya. Tapi mereka tahu waktu tak berpihak pada mereka. Keesokan paginya, Vina kembali ke restoran dengan alasan mengambil barang penting yang tertinggal. Tapi sebenarnya ia menyelinap ke dapur dan ruang belakang untuk mencari bukti. Dan di sanalah ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah ruangan rahasia yang tersembunyi di balik rak besar, tempat penyimpanan alat-alat medis ilegal dan dokumen transaksi perdagangan organ, tumpukan foto korban, catatan pembayaran, dan bahkan paspor yang dicuri. Vina segera memotret semuanya dengan ponselnya, tetapi langkahnya terhenti. Pria besar yang tadi menggigit Chico muncul dari balik pintu. Vina nyaris tertangkap. Namun, Chico dengan naluri dan keberaniannya melompat dan menggigit tangan pria itu. Keributan pun pecah. Vina berhasil kabur, namun pria itu mengejarnya keluar. Tepat saat itu, Ustaz datang bersama beberapa pemuda desa, mereka yang selama ini juga curiga dan ingin membantu. Pertarungan singkat terjadi. Pria itu akhirnya tertangkap dan bukti-bukti yang Vina bawa langsung diserahkan ke polisi lokal. Kisah ini belum berakhir, tapi Vina dan Chico telah membuka tabir gelap yang selama ini tersembunyi.